It's time! Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kali ini kita akan masuk ngelanjutin gelombang bunyi ya di video-video kemarin itu. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang manfaat bunyi. Jadi kita langsung aja gitu ya. Tapi sebelum ngomongin manfaatnya, kita akan bagi dulu si bunyi ini menjadi 3 bagian berdasarkan si frekuensinya ya. Sebenarnya kalian udah belajar di tingkat sebelumnya. Jadi ada bunyi, itu yang pertama adalah infrasonik di mana dia kurang dari 20 Hz. Kemudian ada audiosonik antara 20 Hz sampai 20.000 gitu ya. Kemudian yang terakhir ada ultrasonik ya, lebih dari 20.000 Hz. Kalau di teorinya zaman dahulu kala gitu ya, kalian pasti udah belajar mana yang bisa didengar sama manusia. Yap, pasti yang audio sonik ya, namanya juga audio, kedengeran sama manusia gitu ya. Kalau yang infrasonik sama ultra itu nggak kedengeran, tapi dia bisa didengar sama hewan ya. Contohnya kalau infrasonik itu gajah, jangkrik, merpati gitu ya. Sedangkan kalau ultrasonik contohnya adalah lumba-lumba, kemudian ada kelelawar gitu ya. Dia juga manfaatin ultrasonik buat terbang di malam hari gitu ya. Itu kalau si kelelawar. Oke. Nah, sekarang kita akan ngomongin manfaatnya. Jadi manfaatnya ada banyak. Yang pertama untuk infrasonik dulu, salah satunya yang pertama adalah mendeteksi gempa. Ya, alatnya kita sebut dengan seismograf atau seismografi. Itu untuk mendeteksi gempa. Kenapa? Karena gempa itu biasanya di rentang 0,601 Hz atau setengah ya, 0,5 Hz sampai 17 Hz. Jadi dia kurang dari infra. Manusia nggak denger kan? Jadi contohnya nih, misalkan gempanya masih di jauh gitu ya. Nah, itu bisa kedeteksi. Contoh lain misalkan gunung api ya. Gunung berapi itu kan bawah tanah kita kagak denger. Nah, dengan adanya seismograf ini bisa mendeteksi aktivitas di dalamnya. Jadi kalau misalkan dia agak bergelombang terus kemudian mau meletus, nah dikasih tahu tuh sama BMKG ya. Oh, siaga 1 atau berapa gitu. Jadi orang-orang bisa meminimalisir kerugian atau misalkan kehilangan nyawa ketika ada bencana yang terjadi gitu ya. Oke, itu yang infrasonik. Contoh lainnya juga bisa buat janin juga selain ultrasonik ya. Jadi infrasonik itu juga bisa contohnya ngasih tahu bayinya itu sehat apa enggak. Terus habis itu jenis kelamin juga ya, cewek apa cowok kayak gitu. Nah, itu infrasonik. Kemudian kita ke audiosonik. Nah, jelas audiosonik ini kan bisa didengar gitu ya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk komunikasi ya. Saya bisa ngomong ke kalian, kalian dengar suara saya. Nah, itu berarti audiosonik. Nah, selain itu bisa buat apa sih gitu ya? Yang selain itu contohnya meningkatkan kewaspadaan. Jadi kalau misalkan ada nyamuk gitu ya, kalian dengar suaranya, nah bisa kalian tepok tuh ya. Jadi bisa itu, atau misalkan ada kecelakaan atau something happen tapi dia agak jauh gitu ya. Contoh misalkan ada bangunan rubuh, nah dia agak jauh, kita jadi dengar oh itu ada apa. Nah berarti kita tidak usah mendekat kayak gitu ya. Itu contoh untuk meningkatkan kewaspadaan. Yang selanjutnya adalah, nah ini apa dia? Menentukan titik pengeboran. Jadi kalau kita scanning lokasi pengeboran gitu ya, biar tidak mengenai kerangka baja yang di dalam, nah itu butuh yang audio sonic kayak gitu ya. Oke, itu audiosonik. Kemudian kita ke ultrasonik langsung ya. Jadi ultrasonik di sini contohnya adalah tadi ya. Yang pertama tadi emang udah ya USG gitu ya. Yang temenan sama infrasonik tadi. Jadi ngelihatin si debai ya, dede bayi gitu di dalam kandungan ibu gitu ya. Kemudian selain ini jadi untuk deteksi keretakan logam ya, ini kalau di industri. Jadi kalian nggak perlu ke dalam-dalam untuk mencari wah mana nih yang retak-retak gitu ya. Kalau misalkan di situ berbahaya kan nggak mungkin kan ada manusia masuk gitu ya. Jadi pakai si ultrasonik aja. Oke, yang selanjutnya ultrasonik juga digunain untuk deteksi atau ngukur kedalaman laut ya. Jadi ini dia. Jadi ini misalkan ada kapal untuk mendeteksi berapa dalam sih si laut ini. Nah, dia ngelemparin ya, ngemancarin sinyal ultrasonik ke bawah gitu ya, seting. Nah, nanti ultrasonik itu akan mantul. Nah, mantul ditangkap lagi sama sini ya, transducernya. Single beams ini sinarnya gitu ya.
Nah, kemudian ditangkap sehingga mendapatkan kedalamannya. Karena tadi sinarnya mantul 2 kali, maka perjalanannya 2 kali. So, kita punya rumus 2S sama dengan V kali T ya. Jadi ini jalannya 2S karena 2 kali kedalaman laut. Kemudian V-nya adalah kecepatan si ultrasoniknya dikali waktu. Oke, hitungannya ini aja di bagian sini ya. Jadi kita langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soalnya ini ada suatu kapal ikan memancarkan gelombang bunyi ya. 4 sekon kemudian terdengar bunyi. Nah, apabila cepat rambat bunyi di dalam air laut itu 1400, kedalamannya berapa? Oke, kita langsung diketahui aja. 4 sekon berarti itu T-nya. Kemudian ada kecepatannya berarti V, yang ditanya kedalaman berarti S-nya ya. Oke, kita jawab aja langsung. Berarti 2S sama dengan V kali T. S-nya 4 kali 140, tapi 2 sama 4 bisa dicoret gitu ya, sehingga 2 kali 14 itu 28 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu kapal perang Indonesia mendeteksi adanya benda aneh. Wow, di dasar lautan yang dideteksi kedalamannya 3.400 ya. Kalau misalkan kecepatannya 1.400, maka waktunya berapa? Oke, kita langsung selesaiin aja ya. Waktu bunyi pantul terdengar oleh kapal. Sehingga kita dapetin, diketahuinya ada S-nya, ada V-nya. Nah, yang ditanya adalah T-nya. Kita masukin aja, 2S sama dengan ini ya. Masuk-masuk, 00-nya coret gitu ya. Kita bagi 700 mungkin 5 sama 2, 2 sama 2 bisa, sehingga T-nya adalah 5 second. Ingat karena di sini bunyi pantul berarti langsung full ya. Tapi kalau misalkan yang ditanya berapakah waktu untuk mencapai dasar ya setengahnya. Oke, harus hati-hati ngelihatnya. Ini dia untuk video kali ini. Habis ini kita akan masuk ke sumber bunyi ya. Ini yang agak krusial buat anak SMA, biasanya dipakai untuk US ya, ujian sekolah lah ya. Ya pokoknya penting lah. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.